sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia, hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, Anda juga bisa klik follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zufa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita selalu menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak M.G. Danang Priyadi, SPD MM.CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Masih Cimut ya, oke, semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali semangat Pak Danang ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya hari ini bahagia ya, banyak sahabat-sahabat jauh ini dari Gorontalo, Ibu Niswati, lalu dari Bogor Mas Agus sendiri, Ibu Selvi, dari Surabaya Pak Yuk. Kemarin ketemu di Surabaya. Jadi teman-teman semua, ada Mas Jayeng yang meskipun sudah pensiun tapi selalu setia dengan Indonesia Belajar, Mas Diheli, dan sahabat-sahabat semua, sehingga kita berkumpul dengan bahagia. Begitu juga Sulfa. Terima kasih Sulfa. Baik, terima kasih Pak Danang. Oke sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Bapak Agus DS, pendongeng nasional dan internasional, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semuanya, selamat kenal juga. Mungkin yang sudah pernah ketemu, salam jumpa lagi. Hari ini terima kasih atas undangannya. Dan Indonesia Belajar, kita belajar sama-sama. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Oke, sahabat pembelajar, di tema seminar online pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu Merdeka Mendongeng. Nah, dongeng adalah warisan nenek moyang untuk membawa pesan moral kepada generasi muda penerus bangsa. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya? Hari ini kita akan bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Bapak Agus. Jadi, sahabat pembelajar jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau juga bisa klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab akan kami persilahkan untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang maupun Bapak Agus. Oke, baik langsung saja. Mungkin boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai Merdeka Mendongeng. Silakan Pak Danang. Baik, terima kasih Sulfa. Sahabat-sahabat pembelajar, ya. Memang di bulan Agustus ini sengaja saya beri judul ya, spontan itu. Kalau kemarin Merdeka Menulis ya, dengan ahli tulis ya, itu kemarin cerita tentang Jogja, Mas Gendut Janarto. Lalu sekarang Merdeka Mendongeng dengan ahli dongeng juga, Mas Agus ini, saya dulu ketemu di Pekanbaru, nah sekarang ada di Bogor. Lalu nanti minggu depan saya akan menyampaikan Merdeka dengan training atau memberi pelatihan, itu dengan Mas Coach Yuli dari Bekasi. Lalu nanti yang minggu terakhir nanti Merdeka Berkarya dan Belajar. Saya datangkan orang yang tadinya mulai dari SMP tidur di jalan jual-jualan, lalu dia sambil bekerja, dia meraih SMA, S1, S2, bahkan doktor, dan sekarang menjadi pengusaha. Nah, itu saya senang kalau orang-orang yang ahli-ahli di bidangnya ini kita tampilkan untuk memberi inspirasi dan motivasi, terutama untuk generasi muda. Tapi biasanya yang ikut malah ini generasi yang sudah lebih ya, tapi nanti bisa disampaikan ke anak-anak cucunya atau mungkin ke anak didik atau trainer-trainernya. Baik, supaya nggak panjang waktu, langsung mulai dengan ahli dongeng dan pendongeng kita, nasional, internasional,
Mas Agus DS. Salam Danang Ya, datang untuk menang. siap. Terima kasih Kak Danang. Kita pernah ketemu di Pekanbaru dan saya banyak belajar dengan Kak Danang atau Mas Danang. Ini luar biasa, sampai sekarang saya melihat dari medianya itu sangat eksis sekali dalam dunia mendongeng dan terutama di dalam dunia perkembangan penulisan. Ya, sampai hari ini kebetulan saya juga di Ramadan kemarin menyelesaikan buku yang ke-31, Kak Danang. Buku ke-31, dan untuk yang mendongengnya berhubungan dengan mendongeng ada 6, yang lain-lain dan lain-lain. Dan saya mendengar dari penerbit bahwa buku saya ada yang beredar juga di Jerman Barat, Shining China, dan di Jepang. Nah, senang sekali di Gramedia juga pernah ada buku saya masuk sebanyak 10 buku, dan mudah-mudahan buku berikut juga akan masuk ke Gramedia lagi. Nah, jadi kalau di dalam dunia mendongeng ya, kalau tadi bilang merdeka mendongeng, saya tambahkan untuk saya saja, merdekanya mendongeng. Merdekanya mendongeng. Jadi kalau saya menyimak sekarang, ini adalah tahun ke-42 tahun saya mendongeng di tanah air dan di luar tanah air. Jadi saya melihat perkembangan dunia mendongeng terutama di Indonesia ini sangat pesat sekali sekarang, sangat pesat sekali. Bahkan kalau dilihat ada beberapa komunitas, satu komunitas mendongeng itu sampai anggotanya ada yang sampai 4.000 dari seluruh Indonesia. Satu komunitas. Dan juga bahkan ada forum dongeng nasional. Nih kayaknya Kak Danang belum masuk nih di forum dongeng nasional nih. Harus masuk nih. Nah, itu untuk seluruh Indonesia kurang lebih dari hampir 150-an lah. Nah, ini sebentar lagi akan juga membuat satu sarasehan di Jogja, karena 2 tahun yang lalu sudah mau dimulai tapi terbentur dengan kondisi pandemi. Nah, ini sekarang sudah menyenangkan lagi, sudah bisa keliling sekolah-sekolah lagi untuk mendongeng. Dan antusias sekolah dengan kurikulum Merdeka ini sangat-sangat mendukung sekali. Kegiatan mendongeng di sekolah maupun di perpustakaan dalam program literasi itu sangat-sangat dibutuhkan sekarang dan sangat-sangat ditunggu. Akan tetapi, semakin banyaknya pendongeng, akan semakin banyaknya program itu dibutuhkan. Dan itu membuat saya semakin ngeri, Kak Danang. Ngerinya apa? Bahkan kemarin sempat bertemu dengan para maestro pendongeng di Indonesia. Saya mungkin dianggap paling kritis ya. Saya bilang semakin banyak pendongeng di Jakarta akan semakin hilang pendongeng itu, gitu. Nah, mereka setengah nggak percaya dan setengah merasa bahwa saya ini bercanda gitu. Enggak, kalau saya bilang ini nggak bercanda. Saya memperhatikan 15 sampai 10 tahun belakangan ini, pendongeng di Indonesia memang tambah banyak, tapi tambah keluar dari koridor. Yang pertama, ada 5 aja yang saya catat. Banyak pendongeng tidak mau mendongeng. Nah, ini bicara pendongeng ini tidak mesti harus yang profesional amatir ya, tapi juga kepada orang tua, guru, dan sebagainya. Jadi banyak pendongeng yang tidak mau mendongeng, tidak berani mendongeng, kalau merasa tidak mampu punya macam-macam suara. Ini sayang ini. Yang kedua, ada pendongeng yang merasa tidak mau dan tidak mampu mendongeng kalau dia tidak punya jam terbang mendongeng. Atau misalnya tidak punya kemampuan untuk berakting dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang menurut saya agak naif ya. Sekarang pendongeng tidak berani mendongeng dengan buku. Bahkan sangat jarang ada pendongeng tampil dengan menggunakan buku. Termasuk orang tua ini sebenarnya ini. Nah, yang keempat, ini yang lebih bahaya menurut saya. Pendongeng tidak berani tampil kalau tidak menggunakan atau tidak punya partner boneka. Nah, yang sangat disayangkan, banyak pendongeng ini pendongeng yang sudah amatir ya, amatir maupun profesional. Mereka punya partner dengan menamakan bonekanya. Sebelum dia dongeng, dia akan bilang, nah anak-anak, adik-adik, dan sebagainya. Kakak tidak sendiri loh, tapi kakak dengan boneka. Lalu dia keluarkan bonekanya, dia tampil dengan gaya seorang ventriloquist, akan tetapi tampil prakteknya hanya sebatas seorang puppeteer atau pemain boneka aja. Alasan kenapa? Dia main boneka dengan gaya ventriloquist, tapi mulutnya masih bercakap-cakap. Ya, ketika bonekanya ngomong, mulutnya masih gerak-gerak. Artinya kan tidak ventriloquism. Ya, nah dari satu sisi itu yang sangat dikhawatirkan gitu. Nah, jadi artinya ayah bunda mungkin diiming-iming dengan pendongeng atau sebagainya. Mendongeng itu sangat mudah. Betul sekali. Sangat-sangat sekali mudahnya. Akan tetapi
Untuk prakteknya yang susah, karena akan menunggu dari hati sendiri. Ini ayah bunda di rumah dan sebagainya gitu. Kalau misalnya kita mendongeng, ada seekor kancil misalnya. Nah, anak-anak, ada kancil, ada harimau, ada dan sebagainya gitu. Di hutan itu banyak sekali binatangnya. Nah, dia udah mulai agak kaku. Ini kira-kira suara kancil gimana nih? Suara kancil gimana nih? Suara kancil gimana nih? Misalnya. Nah, ini satu contoh ya. Ini sebenarnya kan kancil itu kan cerita yang sangat-sangat apa ya? Menurut sejarahnya, cerita kancil itu dimunculkan itu muncul di negeri ini sebelum merdeka. Indonesia merdeka itu sudah ada cerita kancil gitu loh. Nah, jadi kan udah sangat jadul gitu. Tapi kalau dibawa secara modern dengan buku misalnya, buku ini juga bukan buku si kancil. Kalau saya bilang ini buku si kancil, orang-orang akan bilang, ya cerita kancil. Membuat mereka, ya udah biasa gitu. Saya membuat sampulnya ini seperti, oh ini Digimon gitu, Doraemon dan sebagainya. Oh, ada apa nih, ada apa? Hai anak-anak, ada kancil. Kancil sedang tidur, lalu dibangunkan oleh ibunya. Kancil, bangun nak. Tapi kancil teriak-teriak. Kata mamanya, hei kancil, kenapa kamu teriak-teriak? Aku mimpi, tadi aku mimpi. Dengan model suara yang berbeda, anak sudah mulai tertarik. Ih, wah, keren. Mimpi apa sayang? Aku mimpi tadi ada ular besar. Ular apa, nak? Ularnya marah-marah. Dia marah sama aku. Bahkan dia menyemburkan api dari mulutnya. Aku takut. Ketika api itu muncul dari buku, tidak menutup kemungkinan kan, jangankan anak yang sedikit, anak yang ratusan gitu di atas panggung, itu teriak semua. Api gitu. Kita langsung menutup, api dari mana? Gitu, jok sebentar, mereka akan memaksakan diri. Bahkan tidak menutup kemungkinan teh kotak, teh botol itu bisa melayang ke kita. Karena kita bilang nggak ada api. Mereka bilang ada, nggak ada. Wush, teh kotak itu langsung bisa menyerang kita gitu ya. Jadi kita selain kita harus melatih mendongeng juga harus berlatih mengeles dari teh kotak ya gitu. Nah, itu satu contoh. Lalu tidak terpancing dengan boneka. Kalau kita misalnya memaksakan harus punya boneka dengan kemampuan yang seperti tadi saya bilang di awal, itu enggak, ini lagi ngomong, tenang aja. Kamu diam dulu. Nanti kalau aku ngomong, iya, kamu boleh ngomong kok. Nah, anak-anak mungkin tertarik kan, kok suaranya beda. Loh, pasti itu yang ngomong. Itu kadang-kadang anak suka bilang gitu. Yang ngomong dia. Enggak, mulutnya dia nggak bergerak. Ya gitu. Orang tua, anak cerdas akan bilang dia yang ngomong. Tapi anak yang lebih cerdas akan berkata, itu dia bukan dia mulutnya diem. Jadi anak-anak kadang-kadang tidak mengerti itu maksudnya dari mana gitu. Nah, jadi artinya dengan kalau ya Kak Agus sih mungkin karena memang dia pemain ventriloquist, bonekanya banyak. Nggak usah, ayah bunda nggak usah pakai boneka banyak. Ada boneka yang terbuat dari kaos kaki. Ya, boneka terbuat dari kaos kaki, dan ini juga sangat-sangat dijual murah dan bisa dibeli di pendongeng-pendongeng atau di mana. Oh ya, aku senang sekali. Teman-teman. Ya. Nah, jadi dengan pola yang sederhana, sebenarnya orang tua maupun pendongeng itu bisa memunculkannya gitu. Satu. Yang kedua, gitu, ketika tampil mendongeng di anak-anak, ketika anak-anak mulai ada yang komen, ada yang teriak dan sebagainya, itu jangan didiemin. Gitu. Kalau didiemin makin tambah. Terus mau dinasehatin supaya diam, yang ada nanti kita jadi penasehat, bukan jadi pendongeng. Mungkin cara yang paling mudah, anak itu dirangkul, diajak ngobrol, ditanya, nanti dia akan jadi diam gitu. Nah, kalau ayah bunda sih enak ya, karena memang anaknya sendiri gitu loh. Tapi kalau anak yang bukan anak kita, lalu ada lebih dari 10, 20, bahkan sampai lebih dari 100, itu mau bagaimana gitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, saya sedikit meningkatkan dari teknis storytelling atau mendongeng, saya tingkatkan menjadi hypnotelling. Nah, hypnotelling di sini bukan artinya mendongeng dengan kekuatan hipnotis. Nah, anak-anak, tatap mata saya. Kita hipnotis mereka, lalu kita mendongeng. Itu curang namanya. Itu curang. Nah, jadi kita mendongeng dengan suara yang bermacam aneka ragam, dengan ekspresi dan gaya yang beraneka ragam. Mungkin tidak membentak, tidak menjerit, tidak teriak. Kalau ada yang ngomong, kita langsung deketin. Itu bisa membuat mereka lebih merasa diperhatikan. Nah, kuncinya adalah eyes to eyes, heart to heart, touch to touch.
gitu. Jadi kita akan tahu mana anak yang ini, karena dengan nilai setitik rusak susu sebelanga itu bisa. Satu anak yang luar biasa aktifnya dan itu bisa mengangkat 5 anak, 10 anak, semua anak. Gitu. Ini kelemahan untuk guru TK atau guru PAUD. Ketika mau bercerita atau mau mengajar, Bu, aku mau pipis, pipis. Atau dia yang tawarin, siapa yang mau pipis? Ayo, kamu, semua pipis. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dengan anak yang berteriak atau mengikuti, aku udah pernah lihat gitu. Aku tahu binatang itu. Gini, sini misalnya. Rangkul, peluk, coba gimana tadi binatang apa nak? Kita ajak ngobrol di atas panggung. Jangan merasa kalau anak itu kita ajak ngomong, kita ajak masuk dalam cerita kita, merasa bahwa honor kita akan terkurangi. Itu tidak. Ya, itu tidak. Jadi kita ajak, justru kita akan senang menunggu dia berbicara. Kita akan senang dia mendengarkan atau melihat ekspresi dia. Itu yang kita masukkan dalam cerita kita atau dalam ekspresi-ekspresi yang harusnya mereka bisa munculkan dari temennya. Tunggu, ada yang tahu nggak? Ini temannya bilang apa gitu. Jadi seperti diskusi gitu. Nah, kebanyakan pendongeng jadi egois atau guru yang mendongeng menjadi egois. Dengerin. Ibu nih, karena dia merasa ngapalinnya susah. Terus mau cerita juga perlu persiapan dengan mental dan sebagainya. Lalu ketika mendongeng merasa tidak diperhatikan, sehingga apa yang terjadi? Yaitu mereka jadi egois. Duduk ya, aku mau dengar cerita. Aku mau bercerita. Nah ini kalau udah begini, anak udah ya, artinya karena di sekolah anak akan nurut kepada ibu guru atau kepada guru. Kenapa? Karena takut nggak dapat nilai bagus. Di rumah anak akan nurut kepada orang tua. Kenapa? Karena takut dikutuk jadi batu. Ya, takut kualat. Tapi kalau sama pendongeng, kalau sampai dia nanti kualat sama pendongeng berhentikan dongengnya, mereka menyesal. Gitu. Nah, coba diangkat cerita-cerita itu, misalnya gini, aduh, nih anak udah hafal semua cerita kita, buku kita sudah habis, apakah kita harus mencari buku-buku lagi? Ya pergilah ke Gramedia, karena paling lengkap itu buku di Gramedia ya. Nah nanti ada buku saya juga soalnya gitu. Nah jadi kita cari buku gitu kepada anak, ini bosan, ini cerita ini bosan, ya udah kalau gitu kita nggak usah kalah trik, kita ceritakan masa kelahiran dia. Ketika mau melahirkan dia, yang belum lahir nih, ceritakan keponakan, atau ketika kita dilahirkan oleh ayah bunda kita gitu. Ini gimana? Ceritakan tentang yang ada di lingkungan, cerita tentang misalnya Tania, dengerin ya. Ini ceritanya, ya nggak usah ngomongin Tanianya, karena ini cerita tentang kelahiran Tania gitu. Jangan cerita tentang Tanianya, tapi ceritakan si kancilnya, atau si kura-kura menjadi Tania menjadi kura-kura gitu. Nah, jadi kita jangan mendetek ya, mengatakan bahwa kamu dengerin ya. Ini aku mau bercerita. Ini bukan lagi cerita, ini berarti apa ya? Menasihati ya, dan anak udah mulai nggak suka. Nah, lalu kalau bisa sebelum bercerita itu kita menyanyi. Tapi yang dinyanyikan bukan lagu-lagu yang misalkan ikatan cinta gitu, bukan ya. Tapi kita menyanyinya lagu yang ada hubungan dengan cerita. Misalnya nih, kadang-kadang pasti apalah cerita ini ya. Anak-anak, ada sebuah cerita di mana ada orang tua yang suka pergi terus dari rumahnya karena menunggu anaknya yang belum juga kembali. Madedek magambiri dahasia, say madedek tuh anakku, pulang anak. Setelah anaknya datang, ketemu, apa yang dikatakan oleh anaknya? Kau bukan ibuku. Bagaimana mungkin aku yang kaya raya lalu mempunyai ibu semacam kau? Ini mungkin kata-kata yang kita arahkan. Tapi kebanyakan justru saat lomba ini mengerikan. Ini si pendongeng akan berkata apa? Ini pasti dari sumbernya dari pendongeng. Hei, ibu tua gila, ibu tua miskin, rentak, dasar kau, sinting. Bagaimana mungkin aku yang sudah kaya raya dan punya ibu semacam kau? Itulah kata-kata itu jangan sampai muncul lagi. Cukup bilang, kau bukan ibuku. Sekarang kau pergi tinggalkan kapal ini. Atau aku sampai merubah pikiran. Baiklah anakku. Kau pasti lupa. Air susuku yang selama ini telah menjadi darah dagingmu. Ini kebanyakan jangankan ibu rumah tangga ya, jangankan guru, apalagi pendongeng. Ibu rumah tangga aja nggak berani
untuk bergaya ekspresi yang menangis seperti ibunya yang anaknya tadi gitu. Kenapa? Takut mukanya berubah, nggak balik lagi gitu. Takut mukanya jadi jelek gitu. Padahal modalnya dari sana udah itu-itunya mukanya gitu. Ya, coba anakku, kau malu mengakui ibu nak, gitu. Bahkan kalau perlu dikasih apa ya ekspresi, anak malu mengakui ibu. Itu anak-anak kalau di panggung bisa teriak jorok gitu. Aku pilek nak. Orang kalau sedang nangis itu jadi pilek nak gitu. Secara tidak langsung ada satu pesan moral yang muncul di sana. Gitu. Jadi cerita-cerita berkepanjangan lalu terakhirnya bilang, nah, inilah pesan moralnya. Jadi kayak sinetron. Setelah selesai ucapan terima kasih kepada sponsor. Ya kan seperti gitu kan. Nah, jadi yang dibilang tadi mudah, mudahnya di mana gitu. Akan jadi mudah kalau hatinya ringan, hatinya murah hati. Nah, itu bisa jadi mudah gitu. Nah, jadi satu, jangan keterikatan bahwa kalau tidak bisa meniru-nirukan suara, aku jadi nggak mau dongeng. Nggak, cukup rubah intonasinya aja. Ya. Misalnya, nih Kak Danang atau Bu Selvi dan lain-lain. Ini berapa suara? Ayah, sebaiknya ayah tak usah pergi ke ladang. Ayah sedang kurang sehat. Gak apa-apa. Nanti juga ayah sembuh. Ayah tidak usah pergi. Nanti Dede pijit kaki ayah. Berapa suara, Bu Selvi? 3. Kadang 3 ya? Salah. 1. Cuman suara ayah tadi dibuat terbata-bata karena batuk. Tidak apa-apa, ayah nanti juga sembuh. Ayah, sebaiknya ayah suara ibu dilembutin. Nadanya diturunkan. Ketika anak, ayah, nanti aku pijit. Suara dimanja-manjain, padahal cuma 1 suara. Beda yang kalau misalnya, ayah, sebaiknya ayah tidak usah pergi ke ladang. Ayah sedang kurang sehat. Tidak apa-apa, ayah cuma sedikit saja masuk angin. Nanti ayah juga akan sembuh. Ayah, sebaiknya di rumah saja. Nanti biar Dede akan pijit. Nah, itu baru 3 suara. Nah, jadi artinya dengan berbagai macam suara itu tidak usah tidak usah menjadi ikatan bahwa harus punya suara banyak. Jadi intonasinya bisa dirubah atau actionnya. Misalnya, sekarang aku ini tak mengerti, banyak kali orang itu susah sekali diaturnya di masyarakat ini. Ya sudah, nggak usah dipersoalkan. Lewang itu kok adanya sudah begitu. Ari kamu mah ya tidak mengerti kalau soal. Kok nggak mau jangan cakap macam itu ha. Hayya, lu orang bikin libu-libu aja ya. Bubar lah. Jangan lagi bikin macam-macam di sini ya. Bisa berbagai macam dialog atau gaya cara dialek orang-orang berbicara gitu. Jadi artinya tidak banyak beban kalau memang itu akan menjadi ringan. Karena sesuatu yang berat diringanin jadi ringan. Sesuatu yang sulit gitu dimudahin jadi mudah. Nah, kalau udah sulit dimudahin. Nah, sekarang kalau sudah mudah ya udah dilupain aja. Jadi artinya untuk mendongeng tidak usah punya beban gitu loh. Dan satu lagi mungkin pesan sangat ya, ketika mau tampil. Ini saya tadi sebenarnya pakai kaos gitu loh, karena mohon maaf saya juga baru pulang dari Jakarta nih, baru buru-buru mandi gitu, pakai baju mana, oh mau ketemu Bu Selvi nih, saya langsung pakai baju yang kayak begini nih, kan lebay banget ya, pakai baju warna pink gitu, kayak lagi mau manggung gitu. Jadi supaya kesannya ini loh, bahwa pendongeng itu ceria gitu, padahal capek gitu, itu jangan dikasih lihat. Oh ini sakit, jangan kasih lihat. Nah anak-anak, nih ibu mau cerita. Sebenarnya sih ibu lagi kurang sehat. Ya anak menjauh lah. Oh jangan-jangan ibu positif nih kan gitu kan. Nah jadi artinya jangan dibuat sulit. Kalau dia bilang mendongeng itu mudah, yuk kita dongeng gitu lah. Dan usahakan dengan buku kalau bisa, jangan melulu dengan boneka gitu. Nah kurang lebih kira-kira seperti itulah nih Kak Danang, Ibu Selvi dan lain-lain. Mungkin itu satu gambaran yang dari saya lah kira-kira. Silakan lanjut. Sulfa, silakan Sulfa. Ya, baik. Wah, menarik sekali ya tadi materi yang dijelaskan oleh Pak Agus. Oke, baik sahabat pembelajar, mungkin ingin menanyakan sesuatu tentang materi mendongeng tadi. Kami persilahkan, akan kami buka sesi diskusi tanya-jawab.
Ini udah ada Ibu Niswati yang ingin bertanya atau berinteraksi. Silahkan Bu Niswati. Ini mau dongeng Bu Niswati ini. Bu Niswati, Silakan. Baik, ini menarik sekali ini. Eh, Semangat pagi. Salam kenal Pak. Saya ini apa ya? Saya sudah tidak punya anak kecil lagi, tapi menyesal ya. Saya nggak pernah mendongengkan anak saya itu. Padahal semasa saya dulu itu kadang menjelang tidur itu ibu saya selalu mendongeng. Cuman yang ingin saya tanyakan gini, endingnya pada saat dongeng itu, apakah dia happy ending atau sad ending? Apakah dia membahagiakan atau menyedihkan? Apakah tidak akan membawa misalnya suasana hati anak itu sampai pada titik misalnya dia ke sekolah jadi kebayang-bayang, misalnya begitu. Ini menghilangkan misalnya pada saat ibu bapaknya mendongeng misalnya malam. Apakah tidak akan mengganggu misalnya situasi di sekolahnya tadi? Ada happy-nya, ada sedihnya atau ketakutan dan lain sebagainya. Saya kecil dulu pernah di apa ya? Mungkin karena saya tidak mau bobo ya, masih kecil itu saya ingat. Nggak mau bobo lalu bobo yuk, bobo. Terus saya bilang enggak mau. Nah, masih bandel-bandelnya dulu itu, tapi memang ternyata didongengin yang kalau nggak bobo gini ceritanya gini bla 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 bla, sudah sampai kebayang. Saya bilang iya besoknya saya mau cepat-cepat bobo sampai Mak, ini tugasnya belum selesai dong Mak. Ini belum selesai mau dibikin tapi takut deh kalau nggak bobo ini nanti gitu, maksudnya gitu. Jadi mungkin ada hal yang pantas didongengi, ada juga yang enggak. Lalu mungkin kita bisa kalau sebagai orang tua ya, kita mesti bisa memilih yang bikin happy ending itu. Lalu atau jangan yang sad ending atau yang menyedihkan anak itu. Demikian Pak. Makasih. Silakan Kak Danang dijawab. Ini forumnya Kak Agus, jadi Kak Agus aja. Siap. Baik Ibu Niswati, begini, kalau saya sih konsep dari awal-awalnya ya, mendongeng itu kita akan kembali ke niat tadi, rencana tadi ya, ke wahdaniatnya ya. Jadi ini anak kita ini mau diajak jadi anak yang jujur, mau jadi anak yang pemberani, atau anak yang melawan orang tua gitu. Nah, jadi pertama mungkin temanya ke situ dulu ya. Terus kedua, ini anak kita usia berapa nih? Bu Niswati nggak punya kesempatan lagi untuk mendongeng kepada anak-anaknya udah pada besar-besar. Sama, saya juga udah nggak mungkin mendongeng kepada anak-anak saya. Karena anak saya udah pada punya anak. Jadi saya dongeng pada cucu. Ada cucu. Nah, kemudian bahkan cucu saya aja dia udah tahu kalau dia buka TikTok dia lihat opahnya ada opah ongeng gitu. Opah dongeng. Padahal saya lagi tadarus itu dia di videonya. Nah, jadi satu contoh pertama adalah niatan dulu. Ini anak nanti mau jadi bagaimana? Dan saran saya kalau bisa buatlah tidur dia mimpinya indah, terus tidurnya juga nyenyak, ketemu malaikat, gitu ya. Dia bangun dengan sehat, gitu kan? Harapannya kan gitu ya. Nah, yang kedua, ketika mendongeng sebelum tidur atau di mana kita ada waktu mendongeng, itu tidak mesti harus dalam sebelum tidur aja. Jadi kalau dongeng itu konotasinya bahwa ini pengantar tidur, enggak juga. Pada saat di antrian Alfamart, pada saat di antrian Indomart misalnya, atau pada saat di lokasi macet gitu, kita bisa sambil tujuannya bukan berceritanya, tapi ada komunikasinya. Yang pertama ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau bisa sih dongeng jangan ada pilihan happy ending atau apa ya, langsung happy ending aja. Gitu. Misal, anak saya lagi kurang enak hati nih dia. Wah, anak saya kayaknya lagi kecil hati nih. Jangan diceritain yang tidak happy ending. Oh, itu menyesal seumur hidup itu. Nah, jadi buatlah yang happy ending misalnya kalau sebelum tidur. Lalu ceritanya juga jangan bersambung.
jangan bersambung gitu. Nah, cerita itu tidak harus panjang gitu. Tidak harus diulur-ulur, tidak harus melebar. Tapi karena ini anak ada pesan dari orang tua kepada guru kelas, contoh ini, Bu, tolong atau Pak, tolong ya dongengin kepada anak saya itu atau bilangin kepada anak saya dia harus mau mandi. Karena dia tuh malas sekali mandi. Kata orang tua murid yang lain, Pak, Bu, tolong ya kalau dongeng jangan yang berhubungan dengan air. Karena anak saya seneng banget main di kamar mandi. Takutnya dia nanti jatuh dan sebagainya. Lah kita mau dongeng yang mana? Kan gitu kan. Ya udah kalau gitu nggak mendongeng tentang air tapi tentang awan kan gitu kan. Ya jadi yang pertama Bu Niswati itu kembali ke niat tadi atau ke rencana tema dongeng tadi. Yang kedua, jangan bersambung dan jangan berlama-lama. Nah, jangan langsung menasehati. Dongeng aja dulu yang indah, yang mesra-mesra. Nanti ketika dia udah mulai mau merem, baru nasihatnya masukin di situ. Karena kalau kita nasihatin anak ketika lagi makan, itu nggak akan bisa kedengar. Karena ketika lagi makan, itu kan telinga tuh kriak gitu ya. Apalagi lagi mandi. Udah gitu mandinya pakai shower lagi. Nggak akan kedengaran. Gitu. Di luar ada orang lagi ngebor pagar lagi kan. Lebih nggak kedengaran lagi. Jadi katanya sih, kalau kata orang bijak, kalau mau menasehati anak, gitu, supaya terkesan panjang, bahkan terbawa mimpi indah, dan besok dia mentaati apa yang jadi nasihat kita, ketika tidur dan udah ngantuk banget. Katanya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dicoba di cucunya ya, Bu Niswati ya. Amin, amin. Iya, terima kasih. Enggak, maksud saya kan dunia saat ini kan memang udah pada senang dengan gadget, handphone, medsos. Ya gimana misalnya kan kita mengajak dia kita dongengin ini kayaknya dia lebih fokusnya respon dia itu ke kita, misalnya kita ngajak begitu kadang-kala ya mungkin kalau dipresentasikan ya mungkin ada ya kalau 50-50 ya udah bagus lah. Tapi kalau hanya 10 di kita, lalu di handphone, di gadgetnya itu 90, nah ini yang jadi masalah. Padahal kita niatnya untuk membantu, mengenali emosi anak itu ya, sejauh mana emosi anak pada saat kita misalnya menjelaskan. Ya kedekatan kita misalnya juga, itu mungkin hanya lewat dongeng, lewat cerita ya, kayak begitu, tapi mungkin pada saat ini dengan canggihnya dunia sudah pada memegang handphone, aduh udah lama nanti buka aja dongengnya di Nah, nggak usah khawatir Bu Nis. Ini terbukti nih Kak Danang, terbukti banget ya. Kalau saya akan menyampaikan yang bubuk roti kena mata, bukti dan nyata. Bu Nis, cucu saya juga sangat-sangat gandrung akan HP. Ya, akan handphone ya. Bahkan handphone omahnya itu yang menjadi bahan rebutan pertama, gitu. Karena kan omahnya selalu mendampingi, atau handphone maminya lah ya, itu akan direbut oleh dia. Tapi dia nggak akan pernah berhasil merebut HP saya, gitu. Kenapa? Ketika cucu datang, dia menghampiri saya dan HP gitu. Ini cucu baru 2 tahun 2 tahun 2 bulan ya. Jadi ketika dia mau ambil HP saya bilang, tunggu, sebentar aja. Ini ada yang mau masuk, ada yang mau telepon, ada yang telepon. Saya akan bilang, halo? Ini gara-gara kamu, aku bisa dimarahi si Zulfa. Tunggu, ini Doraemon. Dia nggak akan ingat akan HP-nya. Dia akan fokus ke suara Doraemon. Nobita, saya tidak melakukan itu. Saya akan bilang begitu, Doraemon tuh kan kucing ya. Terus kalau kucing suaranya gimana? Dia langsung menjawab. Sayang dia lagi tidur, kalau enggak saya panggil nih. Kucing gimana? Dia bilang, "Eong," kata dia. Kalau ayam, gitu. Sampai suara serigala, harimau, lion, semua. Sampai suara Bu Niswati. Coba saya tanya ya. Suara kuda tahu dong? Suara burung, suara ayam, misalnya. Suara gajah, dia bisa meniru semua suara, dan akhirnya kami bercengkerama dengan saling-saling mendengarkan suara dari mulut sendiri-sendiri. Kayaknya keringetan nih, yuk kita mandi yuk. Dia akhirnya mandi, belum mau mandi. Saya bilang, bubble, ada bubble, kita main bubble.
Akhirnya kami main bubble di kamar mandi, sambil dia selesai mandi, kasih susu, tidur. Pertanyaannya, selama hampir 2 jam itu, apakah cucu saya main HP? Tidak. Apakah dia merebut HP? Tidak. Dia ingat akan HP? Tidak. Ini kamar tidur sebenarnya. Kami bilang, tolong kamar ini kita jadikan playground. Dan sekarang ini jadi kelas dia. Ya, Bu Niswati, maaf, ini kelas dia. Ya. Ini padahal cucu umur baru 2 tahun 2 bulan. Dan semua apa yang ada di kamar ini adalah semua yang akan memotivasi dia untuk melupakan HP-nya. Nah, jadi sebenarnya dengan kecanggihan metode apapun perkembangan di zaman milenial ini, HP tidak menjadi segala-galanya. Karena kita bisa mengalihkan, tapi yang pengalihannya itu lebih berarti, lebih bermakna, lebih menguntungkan dia. Atau misalnya Bu Niswati, ini cucu merebut HP, pengen minta HP gitu, anak HP. Oh, gini, tunggu deh. Mama lagi mau bikin pastel tadi, lu jadi lupa nih ah. Mendingan kita ke dapur dulu deh. Ajak ke dapur, nanti kamu tuh aduk ininya, aduk itunya. Bumbu tambahin dikit, padahal keasinan, tapi dia akan senang. Selama di dapur 1,5 jam, apakah dia main HP? Nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi artinya saya diberikan pilihan yang tapi lebih berarti. Kalau pengalian cuma bilang ya udah nanti jadi janji lagi kan gitu kan. Ya, Kira-kira itu loh Bu Niswati. Gitu. Ya, semoga jadi terima kasih atas ilmunya. Semoga kalau nanti dapat cucu nanti akan Siap, amin. 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 Insyaallah kan Amin. Enggak semua bisa. Saya yakin ya, saya karena melihat dunianya kayak gini hanya takut saja, tapi belum kejadian. Tapi saya akan upayakan kalau saya punya cucu, karena udah lewat ya, masa saya udah lewat dongeng. Sedia payung sebelum hujan ya. Nanti kalau nunggu cucu kalau gitu siap. Saya akan adopsi ini tekniknya. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih Pak. Amin. Bu Selvi ya, Bu Selvi. Ya baik, terima kasih Pak Agus. Semoga terjawab ya Ibu Niswati. Mungkin dari sahabat pembelajar ada yang ingin bertanya kembali atau ada yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Agus maupun Pak Danan? Ya, boleh saya. Ya, silahkan Bu. Pak Agus, menarik sekali ya materi hari ini. Saya mau tanya, Pak Agus belajar dari mana itu suaranya bisa seperti itu? Tadi suara binatang. Itu ada latihannya atau gimana? Lucu loh. Terus yang kedua, sebenarnya sampai usia berapa Pak anak itu suka mendongeng? Apakah misalkan kayak remaja suka mendengarkan dongeng gitu? Biasanya kan kalau mendongeng pasti ada pesan moral ya Pak ya. Tadi kata Pak Agus kan di awal mau arahnya kemana nih gitu. Nah, anak saya tuh lagi remaja nih. Saya nggak pernah waktu kecil suka mendongeng, tapi udah remaja kan agak jarang ya mendongeng ke remaja. Ya kayaknya udah bisa keterka gitu. Mama pasti mau ngomong ini. Gitu Pak, pertanyaan saya. Ya. Baik, Bu Selvi. Yang pertama mungkin mengenai kok bisa sih banyak suaranya gitu ya. Yang pertama memang sepertinya ini bakat alam ya. Karena untuk belajar suara itu kecuali belajar dari pendongeng atau mungkin bersahabat dengan pendongeng, itu baru akan mempunyai banyak harapan punya banyak suara. Nah, kalau untuk meniru-nirukan suara sebenarnya siapapun bisa gitu. Kayak tadi misalnya suara gajah gitu. Kan pertama sebenarnya tarik nafas, tahan di mulut nafasnya, tahan nafasnya, kemudian tutup mulutnya, lalu tiup. Sebenarnya semua orang bisa, ibu guru dan pendongeng juga bisa. Cuma kendalanya dia nggak mau nyemprot, gitu. Takut nyemprot gitu loh. Yang kedua, kita bisa menirukan suara dengan mendengar lalu mengulang-ulang gitu loh. Nah, kok bisa sih gitu meniru-nirukan suara lalu sampai ketertarikan dalam mendongeng? Ini kuncinya adalah karena tertarik dalam mendongeng,
dan kebetulan sekali saya beberapa kali pernah menjuarai tingkat nasional di lomba mendongeng, kemudian beberapa kali juara Asia sampai ke juara dunia. Nah, dari situ jadi sepertinya, saya besok nanti ada yang pesan gado-gado nih, kira-kira supaya gado-gado saya jadi lebih laku gimana nih? Akhirnya tambahin tahu, besok tambahin tempe, dan sehingga ternyata suara kok jadi banyak ya, kira-kira itu yang pertama, meniru-niru aja. Bahkan saya pernah disiasati salah satu orang yang sudah masuk dalam daftar ketika ada pejabat yang suaranya terkuak di media bahwa dibilang suaranya itu suara beliau. Nah, lalu dicari beberapa orang yang ahli dalam menirukan suara, termasuk saya, pernah masuk dalam daftar itu keadaan. Tapi sebelum saya dijemput, ternyata sudah ketahuan bahwa itu pakai alat gitu. Nah, kemudian kalau dibilang dongeng itu sebenarnya apakah masih bisa untuk anak remaja? Kalau saya boleh berkilah, mendongeng atau dongeng itu untuk semua umat. Tidak mesti harus anak-anak. Karena memang, dongeng itu untuk anak-anak, siapa bilang? Nah, yang penting dipilih tema gitu. Kalau untuk balita, batita, atau baby sekalipun, pilihlah yang dongeng-dongeng fantasi gitu loh. Yang misalnya kok boneka kok terbang gajah bisa terbang atau kok kuda bisa terbang gitu loh. Nah, itu kalau anak seperti balita, batita, dia nggak akan protes. Tapi kalau udah jadi anak SD, dia akan protes gitu loh. Bahkan boneka ngomong aja atau binatang ngomong aja dia protes. Kok binatang bisa ngomong gitu loh. Nah, kita akan pilih cerita-cerita yang the adventures misalnya, ada petualangan misalnya, seperti Naruto dan sebagainya gitu. Jadi orang tua juga jangan gaptek hanya di alat saja, di informasi juga harus selalu update ya. Lalu untuk SMP, kalau kita dongengin cerita si Kancil atau Timun Mas, mungkin tidak tertarik. Tapi kalau kita ceritakan tentang misalnya Swidak Loro ya, yang cuman rambutnya cuma ada Swida gitu ya, atau misalnya kita ceritakan tentang Malin Kundang gitu, atau ya cerita-cerita yang bernuansa ini loh, untuk kekuatan mental gitu. Bahkan jangan salah, untuk ibu-ibu muda yang sudah menikah gitu loh, ini akan tepat. Ini satu contoh ibu muda yang baru saja menikah, pulang ke rumah orang tuanya, dia bilang, suami saya jarang pulang. Suami saya begini-begini begitu. Lalu ibunya secara tidak sadar menceritakan, loh dulu mama juga, tante juga. Itu dia bercerita. Dengan tanpa judul, dengan tanpa tema. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya dia menyadari, oh iya ya, perilaku aku ternyata nggak benar juga ya. Belum juga cerita selesai, suaminya udah jemput. Karena dia sendiri yang WA, jemput aku mas, katanya. Nah, jadi artinya cerita itu akan tumbuh kembang dengan sendirinya, jadi tidak melihat usia. Tadi kalau misalnya, tadi benar ya, Selfie bilang, ya saya baru mau cerita sama anak, nanti mama mau maksud ngomong ini kan, mama mau ngomong itu kan. Ya kalau to the point langsung ngomong, mungkin akan menjadi begitu. Paling tidak, antar mama yuk, mama lagi cari baju nih, yang kayak begini menurut kamu kayak gimana ya? Kamu juga ambil satu potong baju deh. Atau kamu mau cari apa deh? Di saat seperti itu, ngomong coba, pasti didengar. Karena dipikir kalau aku nggak dengar, aku nggak dapat nih kemeja nih. Kira-kira kan begitu ya. Jadi bukan berarti cash and care ya, tapi kita mencari celah di mana dia bisa dengar dan mau dengar, bahkan harus mendengar. Kira-kira itu Bu Selvi ya. Jangan pernah memaksakan kehendak. Sila lanjut. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin dari Pak Danang ada tambahan Pak? Enggak, Sulfa biasanya rajin tanya. Sekarang Sulfa juga harus bisa mendongeng. Tanya apa, Sulfa? Ya Pak, saya ingin bertanya nih Pak. Tadi kan Pak Agus itu menjelaskan mengenai pernah menjuarai tingkat nasional, Asia, dan juga dunia. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Mungkin Pak Agus boleh nih Pak menceritakan sedikit yang paling berkesan itu waktu di mana?
menjuarai yang di Asia atau yang di dunia? Mungkin bisa diceritakan untuk sahabat pembelajar. Silakan, Semua Pak. sih ya, terima kasih. Semua sih punya kesan ya, semua punya kesan tersendiri ya. Tapi ada kesan yang tidak pernah terlupakan. Ketika kami di Vietnam, itu ada lomba mendongeng tingkat Asia. Kita terpaksa, karena kalau mendongeng di tingkat Asia maupun tingkat dunia itu bukan layaknya seperti kita dongeng di Indonesia. Babak penyisihan, babak semifinal, lalu babak final. Lalu menjadi pemenang selesai. Minimal 3 kali pertemuan. Kalau untuk lomba tingkat internasional atau di Asia maupun tingkat dunia, itu bisa lomba mendongengnya minimal 2 minggu sampai 1 bulan. Dan itu bisa, jadi hari ini dikirim ke kecamatan ini, di luar negeri juga ada kecamatan dan kelurahan ya. Jadi dikirim ke kabupaten ini, dikirim ke kabupaten itu, bahkan kita dikirim misalnya ke panti asuhan atau di pasar rakyat dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Dan saya ingat sekali ketika di Vietnam, ini kisahnya hampir serupa dengan ketika di India. Jadi ketika di Vietnam, itu kalau nggak salah, saya ingat Kak Nunu juga bersama Kak Nunu saya itu. Kak Nunu pemain keyboard ya. Jadi kurang lebih berapa ratus meter, terpaksa mobil yang membawa kami itu harus berhenti. Kenapa? Karena tidak jauh dari kami ya, jalan yang akan kami lewati, itu ada semacam roket jatuh di sana dan bom itu jatuh di sana. Dan itu mobil kita juga sudah hampir mundur gitu ya, karena getarannya itu gitu. Nah itu akhirnya kita harus pulang, gitu, harus pulang. Jadi besok diulang lagi. Itu yang pertama. Juga di India juga gitu. Ketika lomba itu sedang asik-asiknya saya bercerita. Dengan saat itu saya bercerita memainkan boneka marionet ya, yang pakai tali itu. Nah itu saya bingung kok semua itu pada kucar-kacir. Kenapa ya yang lain pada kucar-kacir, saya masih di ruangan saya itu masih aja asik gitu. Ternyata panitia lah istilahnya menyetop untuk dihentikan dan cepat kembali ke hotel masing-masing. Nah, ternyata daerah itu sudah dikepung dan dikuasai oleh Khmer Merah. Dan itu Khmer Merah di India ya, bukan Khmer Merah yang jadi Vietcong itu ya. Itu paling berkesan. Tetapi yang paling kesan pertama yang tidak pernah terlupakan yaitu di Jepang. Itu pas yang tahun 88 kalau nggak salah, tingkat dunia ya. Nah, ketika saya mendongeng, itu ada orang yang sampai selesai ke hotel dan itu mengikuti terus, gitu loh. Kenapa? Dia nggak percaya kalau saya bisa menyuarakan suara yang kecil itu. Nah, ternyata dari situlah ada undangan sampai ke Jerman, gitu loh, dari orang tersebut. Dan saya menemukan alat dites. Jadi kalau saya misalnya satu contoh, saya nyanyi. Twinkle, twinkle, little star, how I... dengan suara seperti itu, dengan beda yang suaranya twinkle, twinkle, little star, how I love you. Dengan suara kecil itu, jadi ketika suara besar saya itu menyanyi untuk 1 menit saja, itu yang keluarnya adalah 300 kalori. Tapi kalau dengan suara kecil yang dikeluarkan, itu 5 kali lipat, berarti 1.500 kalori. Jadi saya di sini juga bisa menghimbau teman-teman yang punya suara berbeda-beda, terutama yang suara kecil seperti suara Susan gitu ya. Itu 1.500 kalori akan terbuang selama 1 kali kita tampil. Jadi nggak salah kalau habis mendongeng kita jadi pusing, jadi pencernaan nggak nyaman, bahkan mohon maaf sampai ke toilet pun jadi tersiksa. Itu karena 5 kali lipat kalori yang terbuang. Jadi untuk Kak Danang, kalau habis mendongeng, banyak-banyaklah makan dan minum yang enak-enak. Kira-kira itu. Nah, jadi Kak Sulfa, jadi kurang lebih pengalaman yang paling mengesankan adalah itu. Yang paling terakhir, setelah mengikuti lomba tingkat dunia dan ketemu salah satu tim panggung boneka dari Jepang, Ohanashi Caravan itu, langsung mengontrak saya selama sekian tahun di sana. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali pengalaman dari Pak Agus ya. Mungkin dari pengalaman tadi, apakah sudah dituliskan melalui buku Pak? Sudah menulis? Ya, saya sudah menulis buku yang diterbitkan oleh Canisius mengenai pembelajaran mendongeng.
Yang pertama adalah Mendongeng Bareng Kak Agus DSU, ini yang sangat-sangat laris bukunya. Kemudian Tips-tips Jitu Mendongeng, dan Pinter Mendongeng dalam 5 menit. Ini produk Kanisius. Lalu dari penerbit lain, itu ada dongeng-dongeng, kumpulan dongeng motivasi, lalu ada kumpulan cerita rakyat, dan baru ini 2 cerita rakyat dari Riau, dari Kabupaten Bengkalis dan Dumai, itu sudah langsung ditarik oleh badan dari pemerintah lah, dimintalah sama mereka, bahkan dikembangkan ke dalam bahasa daerah, kira-kira itu. Dan saya sudah menulis buku sampai sekarang 31 buku, diantaranya ada 7 buku untuk mewarnai gambar. Nah, mewarnai gambar ini saya memilih ada trilingual yang akan saya rilis kembali menjadi 3 bahasa yang berbeda. Dan ini buku memang saya sengaja menulis dan menciptakannya untuk merangsang anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi selama puluhan tahun saya mengelola sebuah sekolah inklusi, dan itu dibuktikan anak-anak di tempat kami yang autism itu, mereka bisa mau terangsang menulis dan menggambar. Dan bahkan bisa mewarnai gambar tanpa keluar dari garis. Itu memang sengaja diciptakan untuk itu gitu loh. Dan buku lain-lain. Nah, ini sedang mempersiapkan cerita kumpulan rakyat dari Kepri, Kepulauan Riau. Bahkan akan dilengkapi dengan cerita berseri juga di layar televisi. Mohon doanya ya, mudah-mudahan lancar nih. Makasih Kak Danang, terima kasih. Ya, Pak. Oh, luar biasa sekali Pak Agus. Nah, ini udah ada yang bertanya dari Ibu Fitra, Pak. Selamat siang Pak Agus, izin bertanya. Bagaimana tips orang tua yang berkarir untuk memanage waktu dan tenaga untuk mendongeng kepada anaknya? Ya, itu tadi sudah sempat disinggung di awal ya. Jadi untuk mama atau bunda, ayah, papi yang sangat-sangat mengatakan bahwa aku sibuk, waktu kok habis untuk kerja saja dan untuk anak-anak kurang. Bahkan pergi kerja, anak masih tidur. Pulang kerja, anak sudah tidur. Hari libur, nggak bisa gabung sama anak-anak. Karena komunitas sepeda, ayah, dan bahkan ayah harus pergi golf. Ya, jadi kapan ketemu anaknya? Ya kalau gitu nggak usah punya anak. Nah, jadi bisa, sebenarnya bisa. Ayah yang sesibuk apapun, gitu loh. Sebelum berangkat, sambil mengantar anak ke sekolah, berceritalah di situ. Ketika libur, sebelum berangkat berolahraga bersama komunitas teman dan sebagainya, antarlah dulu anak-anak. Kalau ke supermarket belum buka, jangan salah, Indomaret, Alfamart udah buka jam segitu, ya pagi udah buka. Atau ajak beli nasi uduk deh, sambil nunggu, Mbak, tolong bawangnya agak banyakin ya. Kalau bisa ditaruhnya satu-satu, jadi banyak waktu di tukang nasi uduk gitu. Ceritalah. Kalau memang waktu itu tidak ada, tolong beri kesempatan waktu sebentar saja. Ketika pulang anak sudah tidur, cepatlah bersihkan badan, lalu rangkul dan peluklah anak yang sedang tidur itu. Lalu berceritalah. Memang mungkin anak tidak mendengar atau sayup-sayup merasa seperti mimpi, tapi rohnya menyaksikan. Ya. Dalam pelukan ayah cerita, sebenarnya ayah tuh tadi pengen banget pulang cepet-cepet tapi macet dan tuh aduh tugas papa juga tolong nak ya bla 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 bla. Jadi sentuhan dari sang ayah atau sentuhan dari sang ibu yang sangat-sangat super Wonder Woman, tapi kan itu untuk perusahaan lain ya, bukan untuk perusahaan rumah tangga gitu loh. Nah, minimal kalau tidak punya waktu, pada saat jam waktu makan siang, mampirlah ke toko Gramedia ya. Pilihlah buku-buku yang menarik untuk anak. Pulang kerja, anaknya tidur, oke, titip buku itu di samping bantalnya. Tulis pesan, maaf kamu sudah tidur, tadinya mau bacain cerita, ya udah kamu baca sendiri ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dialog antara batin dan batin. Jadi anak merasa tidak diselingkuhi gitu. Ini ayah kayaknya punya anak tapi kok ngomongnya tentang masa depan bangsa dan negara gitu. Nih untuk Kak Danang juga nih. Untuk Kak Danang nih. Gini, saya pernah ngomong sama Kak Danang kalau nggak salah waktu di Pekanbaru itu di Mall SKA. Banyak kakak-kakak pendongeng, kakak-kakak hebat, ayah-ayah luar biasa
yang bercita-cita selalu menemani anak-anak dimanapun. Berangkat sebagai pendongeng, berapa hari di kampung ini kakak idola anak, tapi anaknya nggak diurus di rumah. Ya, berangkat ke sana, berangkat kemari, menjadi kakak idola anak. Ini misal tokoh anak-anak nasional, tapi anaknya nggak keurus, berarti belum tokoh anak nasional. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ayah dan bunda, sempatkanlah walaupun hanya berapa menit lah ya, berapa menit atau berapa detik pun tak apa. Sebelum pulang sempatkan cium anaknya, gitu loh. Tapi jangan selalu dicium. Nanti ketika ayah nggak sempat nyium, nanti ayah dibilang udah nggak sayang lagi. Kira-kira itu kali ya, mungkin saran dari saya yang selama ini saya lakukan dan saya perbaiki untuk rumah tangga saya sendiri gitu. Baik, ada yang lain? Ya, baik. Terima kasih, Pak Agus. Mungkin akan selalu ada waktu ya untuk sesuatu yang diprioritaskan. Betul. Gitu. Nah, ini ada lanjutannya, Pak. Dan bagaimana cara kita berinovasi untuk mendongeng ke anak yang tumbuh remaja? Ya, tadi udah singgung ya. Iya. Kalau untuk anak yang tumbuh remaja, ini mohon maaf, biasanya ayah nggak boleh ikut campur. Ya, satu contoh misalnya sekarang ini karena zaman milenial, pertumbuhan sesuatu yang menjadi modern, bahkan di dalam tubuh pun menjadi modern. Anak sekarang umur 9 tahun udah dapat datang bulan misalnya. Dan dia mungkin akan terkejut dan menjerit ketika di kamar mandi karena melihat darah gitu. Nah, itu kan bisa secara edukatif sang ibu gitu loh, mendekatkan dan sebelumnya, dan bahkan mungkin kalau saya nggak lihat ya kalau di Indonesia dimulai karena dipikir tabu ya. Tapi kalau di luar negeri ya, di mana saya pernah tahu dan bahkan saya punya bukunya juga, TK itu sudah diajarkan itu, sudah diperkenalkan bahwa kamu nanti pada umur sekian kamu akan haid misalnya, itu sampai dijelaskan gitu. Dan bahkan mohon maaf, ada satu buku untuk anak TK tentang anggota tubuh sampai yang paling dalam. Nah, ini jadi bagaimana cara mengangkat atau mengantar anak yang dari karena masa kanak-kanak yang akan dia tinggalkan akan masuk ke masa remaja gitu. Nah, ini pesan saya mungkin kalau itu mungkin masih ada mudahnya gitu ya. Yang kita ngeri itu yang dia tidak mengerti karena kita hanya mengajarkan dia cerdas, pintar, syukur-syukur ber-IQ luar biasa. Tapi kita lupa mengajarkan satu sisi, kalau tadi IQ, SQ-nya itu. Misalnya tentang bagaimana keselamatan dia. Ini ada program baru nih, bukan program baru, program yang kami hangatkan dari para pendongeng ini, Kak Danang, yaitu SKPA. Program SKPA ini para pendongeng lagi bergeliat, yaitu program stop kekerasan dan pelecehan seks pada anak. Nah, program ini yang kami lagi gaungkan dan sekarang teman-teman udah mulai keliling ya ke sekolah-sekolah terutama, bahkan mohon maaf nih sampai ke panti asuhan sampai ke pesantren ya, pesantren, dan bahkan kami sarankan kemarin masuklah juga ke sekolah minggu misalnya. Jadi artinya di mana ada perkumpulan anak-anak kita akan mengarah ke sana. Nah, lalu pilihkanlah buku-buku yang lagi bukan merasa oh ini anak aku. Ini anak aku, bahkan ada orang tua yang menurut saya kurang bijak dan kurang arif, sudah SMA masih dianggap anak. Gitu loh. Memang konotasinya anak itu kan dari 0 tahun sampai 18. Tapi ketika pertumbuhan itu gitu. Bahkan saya sendiri dalam rumah tangga itu pernah bilang sama ibu sama istri saya, boleh nggak anak nggak usah diantar sampai ke kelas gitu di sekolahnya. Padahal sudah SMP gitu ya. Gitu kan. Ya, enggak lah, biarin aja gini. Ya, jangan. Orang tua bangga bisa memperlihatkan ini loh aku sayang kepadamu gitu. Dan orang-orang aku sayang kepada anakku. Tapi jangan lupa anak malu gitu. Aku kan bukan anak kecil lagi gitu. Kayak tadi kan Bu Selvi ketika mau bercerita, Mama mau ngomong soal ini kan? Mama mau ngomong soal itu kan? Ih, hebat, keren nih. Jago nih anak aku sekarang. Pegang pipinya, peluk badannya. Dia merasa, iya, kok ternyata ibu aku perhatian banget kan di situ kan. Jadi merasa ini bukan anak-anak lagi gitu. Pilihkan dari mulai pakaiannya, dari mulai buku-bukunya, bahkan termasuk kamarnya. Ada orang tua yang kamar anaknya itu masih gambar Dora, padahal anaknya udah SMP. Gitu. Padahal ganti dong per tahun, per tema gitu ya. Dan ada orang tua yang egois. Ayahnya sangat mengidolakan Superman. Otomatis istrinya mengikutinya. Karena takut nggak dianggap istri nanti, gitu.
Lalu bahkan anaknya laki-laki dan perempuan satu rumah itu semua mengidolakan Superman. Itu kan aneh sebenarnya gitu. Kok nggak ada sih yang mengidolakan Adit dan Sopo Jarwo gitu kan, kira-kira gitu. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf nih untuk orang tua, kembalilah ke fitrahnya gitu ya, dan kembalilah ke arif dan bijaksana. Gitu. Arif dan bijaksana, jangan salah. Satu contoh, saya yang sudah kakek ya, sudah punya cucu, dan ketika saya jalan, saya nggak jadi lagi orang tua. Saya akan jadi temannya anak saya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Kak Agus, kalau cerita pada orang dewasa juga boleh kan? Oh, boleh, sangat boleh. Saya barusan ini tadi itu ya. Istriku nanya, Hmm. kok kamu keluar lama sekali sih? Jangan Hmm. kemana-mana, irit bensin sekarang mahal, sekali ngisi 600.000 gitu kan. Iya, petralite lagi susah lagi ya. Saya ceritanya pendek kok. Hmm. Ini sayang, tadi kan aku harus ke BINUS ngantar surat untuk apa itu dokumentasi pengiriman barang. Tapi aku mampir dulu di pinggir Kodam itu, di perumahan itu, aku mau minum air kelapa hijau. Tapi karena pedagangnya lagi sholat, lalu aku memecahkan sendiri, aku minum sendiri. Setelah aku jalan di Villa Kebon Jeruk, macet sekali, panjang. Ya sudah, tapi sebelum sampai BINUS saya mampir, jas yang kemarin untuk layat, untuk pemakaman, untuk penghiburan, saya masukin laundry. Lalu akhirnya saya sampai BINUS. Nah, sampai BINUS mau keluar juga parkirnya ngantre. Lalu baru itu saya pergi dulu mencari nanas, kau mau membuat jus itu kan sayang. Aku mencoba mencari kantor pos, di depan kantor pos biasanya ada, tadi nggak ada. Sehingga aku harus muter dulu. Nah, kemudian aku mampir ke Alfamaret, parkir di situ, aku ngirim 25 majalah untuk teman-teman dan saudara-saudara. Sesudah itu, aku nyari nanas lagi. Sekarang di tempat bakmi aseng yang biasa kita makan hari Minggu itu kan. Lalu sudah itu, baru aku nyuci. Jadi ini lama nyucinya. Tapi habis ini, aku kan nanti harus siaran. Tolong ini ada linknya, tolong nanti dibukain sampai di rumah. Tapi udah 2:30 loh ini. Ya, sebentar lagi. Akhirnya sampai rumah kurang 10 menit, saya makan kurang 5 menit. Akhirnya Kak Agus masih mending bisa mandi. Ini belum mandi dari pagi. Tapi kan nggak kurang menarik mendongeng kan? Nah, itu kan dongeng sehingga istri begitu sampai rumah membukain gerbang pagar garasi, lalu membuat jus. Lalu akhirnya kan jadi happy ending kan? Bukan Betul. begitu Ibu Neswati. Happy ending kan akhirnya. Betul. Tapi ketika mulai bercerita dengan istri, nggak bilang pada zaman dahulu kala gitu nggak ya? Lewat WhatsApp. Atau nggak sekalian ambil air cepret-cepretin ke muka, bilang saya soalnya kehujanan juga gitu. Padahal lupa kita tadi naik mobil nggak naik motor ya. Siap, boleh. Ya kira kurang lebih seperti itu. Artinya kalau kita memotivasi orang, lalu kita menganggap ini sebuah dongeng juga akan tidak adil gitu loh. Jadi paling tidak justru kita akan memilah-milah lah. Ketika untuk mendongeng bukan berarti kita duduk di depan corong radio lalu kita bercerita, orang mau dengar atau nggak dengar itu terserah, bukan itu. Nah, yang kita berharap terutama untuk para guru ya, para guru dan orang tua, mendongeng itu sebagai alat komunikasi gitu loh. Gunakan sebagai alat komunikasi untuk yang tadinya jarang bicara sehingga akhirnya kita berbicara. Dari anak yang biasanya main di luar lebih banyak main di dalam gitu kan. Kalau kita bilang nanti di luar ada corona loh, dia bilang enggak, ibu guru udah nggak pakai masker. Nah, kita kalah ya. Karena yang namanya orang tua akan kalah dengan guru. Ini satu bukti, banyak anak TK yang nangis marah ketika dimarahi oleh ibunya. Apa dia bilang? Mama jahat, mama nakal. Ntar bilangin ibu guru. Nah, itu kata-kata itu udah jadi pola tuh untuk anak, jadi senjata gitu. Nah, kalau orang tua yang bijak, ibu yang sangat bijak, dia bilang ya udah nggak apa-apa, maafin mama ya. Itu mungkin ibu yang sangat bijak. Tapi kalau yang nggak bijak, apa yang dia bilang? Tuh, Pak, dengerin anakmu. Ya udah kawinin aja tuh ibu guru katanya. Itu jadi kacau, itu akan jadi kacau ya. Ya kurang lebih seperti itulah Kak Danang. Jadi melihat situasi dan kondisi ya. Siap Kak Zulfa. Ya, terima kasih Pak, terjawab sekali pertanyaan saya. Ya. Oke, mungkin dari sahabat pembelajar ada yang ingin bertanya kembali? Jika tidak ada, akan saya tutup untuk sesi diskusi tanya jawabnya.
Namun sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Pak Danang dan juga Pak Agus untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Agus terlebih dahulu. Baik, yang pertama, belajar cerdas ini, ruang ini jangan sampai putus. Ini sangat bagus banget ya. Artinya ada ruang komunikasi yang dimana orang bisa mendapatkan berbagai macam ilmu. Ini Kak Danang ini sangat luar biasa ya. Terutama dengan kesempatan kali ini, terima kasih, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain yang mungkin bisa diundang lagi. Apakah dengan tema bermain boneka yang baik, atau belajar mengenal dunia ventriloquist dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ayah bunda dimanapun berada, ataupun yang hadir hari ini, boleh menyampaikan kepada siapapun. Janganlah mengurangi waktu untuk anak, kalau perlu ya berlebihan juga jangan. Jadi artinya arif dan bijaksanalah kepada anak dan cucu. Bisa menggunakan dengan trik mendongeng atau hypnotelling tadi ya. Jadi dengan begitu kita akan menjadi orang tua yang bijak dan orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak ya. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Silahkan Pak Danang untuk menyampaikan closing statement-nya. Dulu saya itu kan sering disebut Kak Seto begitu. Banyak yang begitu di mana-mana. Saya mikir, apa? Saya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi justru di situ lah munculkan Kak Seto hebatnya apa sih? Suka mendongeng ke anak-anak. Lalu akhirnya pada waktu saya mau menjadi sales, kok ada pelatihan mendongeng gitu dari penerbit BIP. Ya saya terus akhirnya nggak jadi ke toko, malah ikut belajar mendongeng. Justru dari situ lalu akhirnya saya senang mendongeng. Sebetulnya ini biasa-biasa saja. Tetapi mungkin karena penyampaiannya ya nggak seluar biasa ke Agus ya, jauh banget ya. Tapi mungkin karena cara ngomong, cara apa itu kadang-kadang memang ini harus hati-hati ya ke Agus ya. Anak kadang-kadang begitu saya dongeng malah merangkul saya, ada yang justru memeluk saya, mencium, membeli rambut saya. Wah, ini kan anak-anak kalau kita nggak bisa nahan atau kita mempunyai hidupelia kan bahaya sekali ya. Gitu ya. Untung yang memeluk dan membeli bukan mamanya ya kan, itu bahaya, lebih bahaya lagi kan ya. Nah, itu maka kita memang harus tahu kayak gitu-gitu dulu gitu loh. Lalu kemudian akhirnya dengan mendongeng ini ya ketemu Kak Agus itu, saya nggak seberapa, malah akhirnya saya kerjasama dengan pendongeng lokal untuk memberikan pelatihan mendongeng sehingga saya bisa keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah ini kan luar biasa, hanya dengan mendongeng, terus cuma belajar mendongeng nggak sehebat Kak Agus, tapi bisa dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak mendongeng nggak bisa loh saya sampai kemana-mana. Gila nggak? Gila nggak? Gila. Jadi itu sederhana. Jadi jangan pernah takut untuk memulai ya. Apapun, tadi Kak Agus menguatkan saya juga, dari apapun itu bisa, termasuk tadi cerita untuk istri pun juga itu bisa membuat happy ending gitu. Jadi kita yang ada di sini, terutama Ibu Selvi yang pengen belajar, Ibu Niswati ya, entah untuk anak cucu atau mungkin anak tetangga atau keponakan-keponakan, ini kesempatan. Dan memang nanti tolong kasih judul-judul dari Kak Agus supaya nanti jangan yang sekali ini. Karena gini Kak Agus, saya dulu Mas Dwi Heli ada di sini. Bukumu itu bagus, kalau kamu bicara, ada loh itu yang bicara soal jazz itu sampai 7 kali. Dan apa yang terjadi Kak Agus? Saya udah mulai 11 Juni tahun 2020, sekarang 2022. Berarti udah 2 tahun lebih. Yang dia bilang kalau bagus acaranya nanti sampai 7 kali. Ini udah 2 tahun lebih. Artinya udah ratusan kali. Jadi nanti jangan kapok ya Kak Sulfa, Mas Diheri, Ibu Selvi, Ibu Niswati. Kita undang Kak Agus. Saya hanya minta tolong judul-judul apa yang kira-kira nanti Kak Agus bisa untuk share di sini sehingga bisa memotivasi, menginspirasi Indonesia. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Agus atas pencerahannya pada siang hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Zulfa dan tim Indonesia Belajar, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.